Insap, Inspirasi Sabda Gereja Kristus Raja Paroki Baciro. Ibu, Bapak, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, berjumpa kembali dalam Insap Inspirasi Sabda Paroki Kristus Raja Baciro, Yogyakarta. Pada hari ini, hari Sabtu tanggal 22 Januari 2022. Hari ini adalah hari biasa pada pekan yang kedua. Bacaan Injil diambil dari Injil Markus bab 3 ayat 20 sampai dengan 21. Sekali peristiwa, Yesus bersama murid-muridnya masuk ke sebuah rumah. Maka datanglah orang banyak berkerumun pula, sehingga makan pun mereka tidak dapat. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia, sebab kata mereka, ia tidak waras lagi. Ibu, Bapak, saudara-saudari yang terkasih, Injil yang kita dengarkan hari ini singkat, hanya 2 ayat. Tetapi dari hal yang singkat itu, Yesus rupa-rupanya mengajari kepada kita sesuatu yang sangat mendasar, sesuatu yang sangat fundamental, terutama berkaitan dengan motivasi kita dalam melakukan tugas-tugas, terutama pelayanan kita kepada sesama. Yesus diceritakan tadi karena begitu banyak orangnya yang ingin dibantu, entah disembuhkan atau diusir roh jahat yang tinggal di dalam seseorang. Mereka datang berduyun-duyun kepada Tuhan, lalu dikatakan sehingga makan pun mereka tidak dapat. Apa yang ingin disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus melalui sabda yang singkat ini adalah sebenarnya tentang sebuah totalitas di dalam pelayanan yang kita lakukan. Tentu kita sebagai pribadi, juga sekaligus sebagai seorang pelayan, kita punya, kalau boleh saya katakan, kategorikan 2 hal yang harus kita penuhi. Yang pertama, kita punya tugas-tugas, kita juga punya kebutuhan pribadi kita, keluarga kita, dan lain sebagainya, yang harus kita penuhi dan yang menjadi yang pokok yang harus kita lakukan. Tetapi di lain sisi kita juga punya tugas, tanggung jawab dalam pelayanan-pelayanan yang kita lakukan. Nah, Yesus ingin mengajak kita, terutama dalam melayani, kita diajak untuk menjadi pribadi-pribadi yang mampu memiliki totalitas dan juga sekaligus loyalitas di dalam pelayanan-pelayanan kita. Totalitas dalam pelayanan tentu bukan berarti lalu kita mengabaikan kebutuhan pribadi kita, keluarga kita, tugas-tugas pekerjaan kita yang utama. Tidak, pelayanan tidak boleh mengalahkan atau justru mengabaikan tugas-tugas kita yang utama. Tetapi pelayanan itu juga harus dilakukan dengan totalitas. Yesus menekankan kepada kita supaya dalam melayani, semangat yang harus kita bangun adalah pertama-tama kita harus menyadari bahwa pelayanan itu merupakan sesuatu yang kita lakukan demi orang lain, bukan pertama-tama demi diri kita sendiri. Maka ketika kita sudah berkomitmen terhadap suatu pelayanan, kita juga harus berani memberikan totalitas, memberikan prioritas bahkan kepada orang-orang yang kita layani, lebih dari sekedar kebutuhan kita pribadi. Sekali lagi, saya tidak mengatakan bahwa pelayanan kita membuat kita mengabaikan pekerjaan, kebutuhan keluarga, dan lain sebagainya. Tentu tidak. Yesus mengajak kita, kalau kita sudah berkomitmen untuk melayani, mari kita melayani dengan sepenuh hati, supaya pelayanan kita tidak setengah-setengah, dan pelayanan kita membuahkan berkat. Untuk siapa? Untuk kita yang melayani, dan terlebih lagi untuk mereka yang kita layani. Maka semangat dasar yang harus kita bangun adalah semangat kesadaran bahwa apa yang saya lakukan ini adalah untuk orang lain, bukan pertama-tama untuk kebutuhan saya sendiri. Maka Bapak Ibu, saudara-saudara yang terkasih, di sela-sela aneka macam hal yang kita butuhkan sebagai pribadi, keluarga, tugas, dan tanggung jawab kita yang utama, mari kita mohon rahmat supaya kita juga boleh berkembang di dalam pelayanan-pelayanan kita,
boleh semakin tekun dan setia di dalam tugas dan pelayanan kita kepada sesama, baik di gereja maupun di tengah-tengah masyarakat. Semoga dengan demikian, lalu kita boleh melayani dengan sepenuh hati, tetapi kita juga tidak meninggalkan tanggung jawab kita yang utama. Tetap sehat, tetap semangat, tetap penuh berkat, berkah dalam.